kalah oleh ikhtiar kami menunjukkan saya yang paling berperan, saya yang paling dominan. Kalah itu nanti. Tempatkan itu sebagai tujuan utama, dan semua yang kita kerjakan adalah untuk mendorong terjadinya perubahan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, perjuangan yang kita akan lakukan ini tidak mungkin dikerjakan sendirian. Ini harus dikerjakan sama-sama. Kita harus sadari itu, bahwa tidak mungkin sendirian. Sendirian orangnya tidak mungkin, sendirian kelompoknya juga tidak mungkin. Karenanya kita harus secara sadar menghormati, menghargai, dan mau bekerja sama dengan pihak lain yang punya usaha sama. Saya tidak mungkin bisa kerja sendirian. Kelompok relawan saya tidak mungkin juga kerja sendirian. Harus kerja sama-sama dan harus kerja sama. Ini Bapak Ibu sekalian, yang berdiri, jangan ada yang berdiri, semua duduk. Kalau tidak bisa duduk, cari tempat untuk duduk di belakang. Jangan ada yang berdiri. Semua duduk, semua duduk. Nah, duduk semua. Harus duduk supaya ya. Pak Guru duduk, Pak Guru. Siap. Nah, oke, kalau duduk bisa semuanya saling lihat nih kita. Jadi Ibu sekalian, saya teruskan. Kalau kita ingin bergerak ini berhasil, maka satu sama lain harus saling dukung dan jangan justru saling meniadakan. Oleh karena itu, kami berharap tempat ini adalah tempat yang bisa digunakan agar antar pihak, antar pribadi, antar kelompok bisa saling jumpa, bisa saling tukar informasi, bisa saling tukar rencana, lalu harapannya kerja bersama itu bisa benar-benar dikerjakan. Lalu sekalian, disebut sebuah tempat itu disebut sekolah, Bapak Ibu. Bila seperti apa? Yang ngurusin pendidikan bisa jawab. Ada guru, ada pengajar, ada pengajar dan diajar. Jadi Bapak sekalian, disebut sebagai sekolah atau tempat belajar itu bukan tergantung plang namanya. Bukan. Jadi kalau ada plang namanya bukan otomatis sekolah. Tapi bila di situ ada guru, di situ ada murid, dan ada kegiatan belajar, maka itu disebut sebagai sekolah. Jadi di bawah pohon pun, kalau di situ ada guru, ada murid, dan ada proses belajar, maka disebut sebagai sekolah. Nah, tempat ini disebut sebagai apa namanya? Imah Anis, rumah Anis. Kemudian juga ada kafe pejuang di sini. Ini akan menjadi tempat untuk bisa terjadi kerjasama kalau antar pribadi dan antar kelompok relawan memang mau melakukan kerja sama, mau melakukan silaturahmi. Jadi nama yang terpasang belum tentu mencerminkan kenyataan yang tumbuh. Nah, saya berharap rumah ini dimanfaatkan betul untuk bisa menjadi tempat pertemuan, tempat
perencanaan kegiatan dan segala macam yang sifatnya menggerakkan. Terima kasih Pak Abdullah yang sudah menyiapkan tempat ini. Lalu bagi semuanya, Bapak Ibu, tantangan yang kita hadapi banyak, besar, tapi insya Allah tidak berat. Ibu duduk aja Bu. Jadi beginilah, ini pengalaman saya. Kalau orang berdiri cenderung ngobrol, kalau duduk nggak bisa ngobrol. Coba coba Bapak begitu duduk langsung nggak bisa ngobrol. Tapi kalau berdiri cenderung ngobrol. Jadi lain kali kalau bikin acara, Bapak sekalian bikin acara, lihat ada yang berdiri, minta duduk. Nanti insya Allah ngobrolnya berhenti. Itu sama pernikahan juga begitu. Kalau hadir pernikahan pada berdiri biasanya pada ngobrol. Tapi kalau hadir pernikahan pada duduk langsung angkat. Nah, Bapak sekalian, yang poin kedua yang saya sampaikan, tantangan kita ini besar banyak. Nah, untuk kita bisa menghadapi itu dengan baik, maka kita harus solid dan kita harus betul-betul menempatkan tujuan perjuangan sebagai dasar di dalam bertindak. Apa tujuan perjuangan ini Bapak Ibu sekalian? Kita ingin menghadirkan perubahan, betul tidak? Untuk nantinya mendapatkan rasa keadilan. Itu tujuan kita. Kalau tujuan kita adalah untuk saya, kami paling dominan, ini nanti bisa lewat tuh nanti. Tujuan perubahan, tujuan keadilan itu lewat itu. Kalah oleh ikhtiar kami menunjukkan saya yang paling berperan, saya yang paling dominan, kalah itu nanti. Tempatkan itu sebagai tujuan utama. Dan semua yang kita kerjakan adalah untuk mendorong terjadinya perubahan. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, ikhtiar yang penuh tantangan ini, kita menghadapi banyak hal, tapi alhamdulillah saya bersyukur sekali bahwa tantangan yang besar itu tidak berat. Karena berat ringan itu perasaan, dan berat ringan itu soal ridha Allah. Kalau ada ridhonya ringan. Kalau tidak ada ridhonya, hanya harus walaupun kecil akan berat. Nah, sekarang jaga itu dengan cara lempangkan niat. Niatnya harus lempeng nih. Yang kedua, di dalam berkegiatan, tempatkan tujuan itu sebagai patokan dalam kegiatan kita. Saya berharap nantinya tempat ini benar-benar menjadi ajang untuk kegiatan semua. Jadi Pak Abdullah, kami usul untuk ada aktivitas-aktivitas pemantik yang diselenggarakan secara rutin sehingga semua akan bisa dan saya usul kalau ada kegiatan yang reguler usul diselenggarakan tiap Rabu. Kenapa Rabu? Karena itulah hari pemilu. Jadi kita terbiasa bergerak di hari Rabu. Hari Rabu karena itulah nanti pemilunya hari Rabu. Ini bukan soal lahirnya hari Rabu. Ini soal tanggal pemilu itu, pelaksanaan pemilu hari Rabu sehingga kita terbiasa bergerak di hari Rabu. Nah, jadi kalau ada forum-forum yang sifatnya pertemuan, selenggarakanlah di hari Rabu supaya membiasakan bergerak hari Rabu. Nah, insya Allah nantinya ini betul-betul menjadi majelis tempat bertemunya dan semangat untuk mempersatukan itu harus selalu ada di antara kita. Bapak sekalian, saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua yang menyempatkan hadir dan sampaikan salam hangat kepada keluarga, kepada tetangga, kolega, dan semua yang berada dalam pergerakan ini. Insya Allah apa yang kita ikhtiarkan akan diberikan kemudahan dalam menjalani. Amin. Dan insya Allah keberhasilan Allah berikan.